Itu pendapat saya. Saya hampir pastikan bahwa yang bersangkutan meninggal itu karena cyanida. Karena cyanida. Kasus terbunuhnya Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat racun cyanida masih menjadi sorotan masyarakat. Kejadian berawal saat Mirna, Hani, dan Jessica melakukan pertemuan di Cafe Olivier Januari lalu. Ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh aparat kepolisian saat penyelidikan dilakukan. Mulai saat Jessica datang sendirian dan memesan meja untuk 4 orang, serta memesan minuman terlebih dahulu dan membayarnya langsung. Hingga gerak-gerik Jessica yang terlihat tenang saat kejadian. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum sudah menghadirkan berbagai alat bukti seperti CCTV, kopi bersianida, dan saksi-saksi yang berada di lokasi saat kematian Wayan Mirna Salihin. Namun saksi dan bukti masih dianggap belum kuat. Jadi selama ini kan kita pikir kalau ada CCTV justru memberatkan Jessica. Ternyata dari CCTV itu tidak ada bukti. Harapan kita tadinya, kekhawatiran kita kan ada sorotan kamera terhadap gelas Mirna, ya kan? Gelas Mirna dan Jessica itu kan. Bahkan suasana sidang sempat memanas akibat perdebatan antara kuasa hukum Jessica dan ahli forensik. Pasalnya, kuasa hukum Jessica sempat meragukan jumlah cyanida di dalam tubuh Mirna. Bukan hanya dari satu. Semua apa-apa yang bisa dia periksa bukan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Masih banyak tanda tanya soal kasus pembunuhan Mirna. Sidang juga masih akan terus dilakukan. Akankah pembunuh Mirna terungkap? Saksikan dialognya dalam Talk to iNews malam ini dengan tema Adakah cyanida di kopi Mirna? Ya, masih menjadi tanda tanya, adakah cyanida dalam kopi Mirna? Dalam persidangan lalu juga banyak sekali terjadi perdebatan antara kuasa hukum terhadap saksi, jaksa penuntut umum, maupun juga dari majelis hakim begitu yang masih mempertanyakan sebenarnya kapan saat terdakwa Jessica Kumala Wongso ini memberikan racun cyanida di dalam kopi. Menurut kuasa hukum tidak ada bukti sebenarnya ketika racun itu atau cyanida itu masuk ke dalam kopi Mirna. Namun saksi yang dihadirkan dalam persidangan meyakinkan bahwa memang Mirna meninggal karena racun cyanida. Masih terjadi teka-teki dan juga pembahasan ini masih menarik untuk diikuti oleh Anda pemirsa. Malam hari ini kami hadirkan di Talk to iNews sudah hadir 3 orang narasumber yang bersedia untuk kita berbincang secara langsung begitu ya. Bang Oto sudah hadir, selamat malam pengacara Jessica. Terima kasih sudah hadir Bang Oto. Kita nanti bisa buka apa sebenarnya yang membuat Anda yakin bahwa almarhumah Mirna Salihin ini meninggal bukan karena cyanida sebenarnya. Kalau menurut Anda begitu ya. Kemudian sudah ada 2 juga pakar atau ahli dari toksikologi, ada Dr. Budiawan, selamat malam. Kemudian juga ada dokter forensik, ada Profesor Dr. Agus Purwadianto. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Oto. Bang Oto, Jessica apa kabar malam hari ini? Baik. Ya. Sehat? Sehat. Kami mendengar kabar kalau Jessica kurang sehat sehingga persidangan juga kemungkinan ditunda. Apakah memang benar? Wah, mungkin yang sore saya belum tahu ya. Tapi tadi ada rekan saya juga yang pagi ke sana. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada saya. Wah, sejauh ini masih sehat? Saya nggak tahu. Kapan terakhir kali Anda komunikasi dengan Jessica, Bang? Ya terakhir waktu sidang kemarin ya. Kemarin tidak ada pembicaraan dengan Jessica. Ya biasa aja, pembicaraan biasa saja. Apa yang terakhir diperbincangkan dengan Jessica, Bang? Ya dia pertama kali mengatakan dia takut sama hakim karena hakim dia rasa kurang objektif. Kurang objektif? Ya, yang terutama Hakim Binsar katanya. Karena dia melihat, kan waktu itu ada kata-kata Pak Binsar mengatakan tanpa saksi pun bisa dihukum. Buktinya saya pernah melakukan itu waktu perkara di Bogor katanya kan. Jadi dibilang, waduh kalau begini Pak saya nggak ada harapan lagi dong. Karena tanpa saksi pun katanya bisa dihukum. Nah kalau memang nggak ada saksi nggak dihukum untuk apa diperiksa saksi, dia bilang. Kalau di Australia nggak mungkin begitu katanya. Artinya mempengaruhi secara kondisi psikologis. Oh iya, dia takut sekali. Karena Pak Binsar itu dianggapnya menakut-nakuti dia lah gitu loh. Karena memang menurut saya juga kan nggak boleh dong seorang hakim mengatakan walaupun nggak ada saksi bisa dihukum gitu loh kan.
Buktinya saya pernah ada perkara di Bogor, nggak ada saksi saya hukum. Padahal di sana di Bogor itu setelah saya cek kan orangnya mengaku kan gitu. Sedangkan di sini kan tidak. Jadi terus terang aja ini menjadi soal yang sangat serius buat kita. Sehingga saya khawatir kalau Anda tadi bilang sakit, saya takut jangan-jangan dia stres juga ini gara-gara itu. Stres mungkin. Jangan-jangan gitu ya. Tapi nanti akan saya periksa deh. Oke, baik. Bang Oto, yang menjadi menarik juga adalah dalam setiap persidangan Anda cukup berseberangan begitu dengan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kita lihat di pekan lalu kesaksian dari seorang ahli forensik dan juga ahli toksikologi. Bahkan seorang ahli toksikologi mengatakan bahwa meyakinkan Mirna meninggal karena sianida. Namun Anda membantah. Iya, karena begini ya, saya kebetulan para dokter ada di sini. Saya kan nggak ahlinya ya, tapi saya konsultasi sebagai seorang dokter ahli forensik di Singapura. Saya pergi ke sana, saya tanya bagaimana sih procedures. Nah, kalau di Singapura itu memang ada semacam guidelines tentang prosedur seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah di Indonesia ada. Jadi dia bilang memang untuk bisa menentukan yang absolut, yang lebih memastikan seseorang itu mati, ya itu mestinya harus ada otopsi. Ya. Dan di kemarin juga oleh saksi itu diakui. Saya tanya pada Dr. Slamet, sebaiknya bagaimana? Dia bilang sebaiknya memang harus diperiksa jantung, diperiksa otak, dan otopsi. Nanti saya tanya kenapa Anda tidak lakukan? Karena dia bilang polisi mintanya hanya sampel saja. Nah, jadi itu sebabnya kita menjadi ragu. Saya tanya lagi, kalau begitu ada kemungkinan mati karena jantung nggak? Dia bilang iya. Bisa. Ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Saya tanya lagi apa kemungkinan karena stroke? Dia bilang bisa. Nah, bisa saya tidak? Bisa. Nah, lantas mengapa? Kalau semuanya mungkin, mengapa saudara yakin bahwa ini karena sianida? Dia bilang karena ada dokter toksologi yang ditanya. Jadi ada berita acara dokter toksologi, oleh polisi ditanya kepada dia, bagaimana pendapat saudara ahli mengenai keterangan daripada toksologi ini? Nah, keterangan toksologi ini begini, bahwa ada 20 ml yang diminum Mirna. Kemudian dalam 20 ml itu terkandung lebih kurang 278 mg sianida. Lethal dosis adalah 171. Sehingga dengan demikian berarti ini mati karena sianida. Gitu. Jadi dia hanya merefer pendapat toksologi ini. Artinya dokter forensik tersebut tidak memeriksa secara langsung. Dia tidak lagi berpedoman kepada hasil laboratoriumnya. Padahal waktu dia buat visum et repertum, kan dia membuat hasil visumnya mengatakan kami tidak bisa menentukan sebab matinya korban. Harus menunggu hasil lab. Organ tubuh dikirim ke lab. Mestinya hasil lab ini kan balik ke dia. Dari hasil lab inilah dia bisa putuskan ini mati karena apa. Ternyata dia tidak lagi datang ke hasil lab, tapi dia melompat kepada keterangan ahli toksologi. Jadi dia tidak merefer kepada keahliannya, tapi keahlian daripada toksologi. Dengan dasar itu dia mengatakan ini mati karena sianida. Padahal tentang toksologi ini sangat question sekali kan. Kenapa saya bilang question? Karena ahli toksologi mengatakan Mirna meminum racun. Jadi saya tanya, apa dasar saudara sehingga saudara katakan bahwa ada 20 ml cairan yang masuk kepada Mirna? Cairan dari itu, susu kopi. Kopi. Dia bilang bahwa saya membuat percobaan bahwa kalau seorang menyedot itu kira-kira umumnya katanya 20 ml sekali sedot. Percobaannya gimana? Dia bilang ada anak buah saya, seorang laki-laki menyedot 10 kali. Loh, bagaimana bisa kita uji jumlah yang diminum orang? Ini kan soal selera. Kalau dia haus banyak, kalau nggak haus nggak. Jadi pikiran saya begini, kalau metodologi dia itu dipakai, maka kita akan menarik kesimpulan berarti Hani juga yang menyedot sama dengan Mirna. Karena sama-sama sedot. Tapi buktinya Hani mengatakan sedikit saja. Tapi kan Hani tidak sampai menelan. Menelan. Diakui di persidangan. Diakui benar. Cuma dia bilang sedikit. Ya kan? Jadi waktu itu sama Hani perdebatan saya begini. Hani, saudara minum nggak? Dia bilang nggak minum. Saudara, jadi gimana? Saya hanya cicipi. Saya tanya, saudara buang nggak? Dia bilang nggak buang. Lantas kemana barang itu? Ya saya telan, dia bilang. Jadi kan dia telan juga sebenarnya. Tapi gitu. Bukankah pada saat tersebut juga sudah dilakukan sebenarnya otopsi, Bang? Ternyata kan kita kaget, ya kan? Ternyata tidak dilakukan otopsi. Menurut fakta di persidangan. Menurut saksi ahli Slamet tidak dilakukan otopsi. Nah ini menjadi persoalan. Bisakah hanya memeriksa organ tubuh, seseorang ahli itu bisa memastikan kematian seseorang?
Tapi selama sendiri sudah menjawab, semuanya bisa. Cuma dia pribadi menyatakan dia yakin matinya karena cyanida berdasarkan keterangan dokter toksikologi. Oke. Jadi saya pikir dia bukan menerangkan keahlian dia hanya mengkonfirm keahlian dari toksikologi. Oke, coba kita tanya ke Prof. Agus begitu ya. Prof, kalau Anda lihat kasus ini begitu cukup panjang begitu, apalagi kemarin ahli forensik juga sudah menjabarkan seperti apa. Namun Bang Oto agak sedikit meragukan begitu ya, karena memang hasil kesaksiannya ini adalah membaca dari apa yang sudah diberikan oleh ahli toksikologi begitu. Jadi biasanya spesialis forensik, dokter spesialis forensik itu kan bekerja atas perintah penyidik. Ya, ada ketentuannya di pasal 133 KUHP. Permintaannya harus jelas apa di situ. Saya terus terang nggak mengikuti ya. Nah, dari situ nanti ketahuan. Tapi kita ada satu jeda 2 kali 24 jam itu untuk kami spesialis forensik menjelaskan bahwa itu keharusan. Kalau keberatan maka kembalilah ke penyidik untuk menawar, silahkan mau diperiksa otopsi atau periksa dalam misalnya atau periksa luar. Artinya SOP itu yang seperti dimiliki itu oleh dokter forensik ini harus berdasarkan permintaan begitu ya dari penyidik. Nah, dalam kenyataannya mungkin dalam kasus ini dia keluarganya keberatan, nah, sehingga hasil maksimum dari yang pada kasus tersebut adalah tadi ya diambil isi lambungnya. Jadi itu memang dianggap sebagai otopsi sebagian ya. Tapi daripada tidak, jadi cara bekerja spesialis forensik adalah karena sebagai variabel dependen dari penyidik, tentu saja kita mengikuti apa yang memang kenyataan yang sudah ada. Gitu. Karena kita juga ada hal-hal yang kadang-kadang suatu saat kita juga mengalami satu marah bahaya, katakanlah kalau kita main begitu saja ya, otopsi begitu saja ya. Saya sendiri pernah menjadi salah satu korban waktu itu ya. Nah, jadi itu mesti pertimbangan-pertimbangan seperti itu harusnya dalam satu koordinasi. Dok, apakah memang otopsi ini harus segera dilakukan begitu di hari itu juga pada saat kejadian, kemudian setelah dinyatakan meninggal? Semakin cepat semakin baik. Kalau ada jeda waktu, kalau saya tidak salah ada jeda waktu 3 hari ya, Babang ya? Ada jeda waktu 3 hari. Apakah itu juga akan mempengaruhi hasil? Sepanjang zat racunnya ataupun kadang-kadang ada penyakitnya itu tidak berubah dalam waktu 3 hari nggak ada masalah. Jadi biasanya yang kita ada keterhambatan itu kalau ada pembusukan. Kalau pembusukan itu hampir semua validity-nya kurang. Jadi tinggal judgement-nya. Nah, sehingga dalam kasus ini kalau kita lihat adalah memang spesialis forensik nggak bisa membuat satu kepastian untuk sebab matinya. Karena dari tadi bahwa tidak dilakukan suatu otopsi, itu memang harus begitu. Kita hanya didasarkan pada yang fakta yang kita temukan. Nah, adanya dia dirujuk ke ahli toksikologi itu adalah bagian prosedur kita juga. Kita mesti mengambil alih, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau katakanlah bahwa sequencingnya itu pada saat itu harus dikirim lebih dulu, memang protapnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang lebih dahulu siapa? Apakah ahli forensik atau toksikologi? Kita. Karena forensik terlebih dahulu gitu. Karena yang di dalam KUHP itu dokternya yang diminta. Nah, dokternya nanti akan mendistribusikan ke teman-teman toksikolog atau teman-teman apoteker atau mungkin juga teman-teman balistik dan sebagainya untuk kita rangkum dalam satu visum et repertum. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya akan mencoba ke Dokter Budiawan begitu ya. Apakah memang dari cairan lambung itu juga akan kelihatan begitu, Dok, sebenarnya racun itu bermuara di situ. Kita lanjutkan kembali pemirsa di perbincangan kita Talk 2 News sesaat lagi. Begitu Manu sebenarnya